Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi. Saya kakaknya Eri yang sedang mempunyai tugas yaitu untuk membuat tentang protokol table manner. Table manner itu bisa disebut juga dengan tata cara makan dengan baik dan benar. Kemudian table manner di sini biasanya kita ada yang namanya hidangan pembuka sampai dengan hidangan penutup. Hidangan pembuka biasa disebut dengan appetizer. Kemudian ada sup, setelah itu ada main course atau hidangan utama. Kemudian yang terakhir adalah hidangan penutup. Dan biasanya jika kita makan di restoran atau di hotel, kita akan ditawarkan untuk mau memesan teh atau kopi setelah hidangan penutup. Yang pertama, saat ini yang di depan saya adalah hidangan pembuka. Ini namanya fruit salad. Untuk cara makannya, kita gunakan alat makan yang berada di paling luar terlebih dahulu, yaitu saya akan menggunakan ini dessert spoon namanya. Jadi untuk tata cara makannya pun tidak boleh bersuara atau mengunyahnya itu harus dengan mulut tertutup. Contohnya seperti ini. Dan jika sudah selesai, alat makannya atau sendoknya harus diletakkan seperti ini. Action. Baik, sekarang kita lanjut dengan hidangan yang kedua, yaitu sup. Untuk tata cara makan sup, di sini kita masih menggunakan alat makan yang namanya soup spoon, atau kita menggunakan alat makan yang paling luar. Kita ambil sendoknya. Biasanya kalau kita makan sup itu harus dengan hidangan pendamping, yaitu seperti biskuit atau roti. Jadi caranya kita ambil biskuit dulu, kemudian kita makan supnya. Di sini supnya tadi kita bikin itu namanya sup beras merah dengan wortel. Gunanya appetizer sup itu adalah untuk membangkitkan selera makan kita. Jika semua sudah selesai, sama seperti tadi, untuk alat makannya kita letakkan seperti ini. Action. Selanjutnya kita masuk ke makanan utama atau biasa disebut dengan main course. Di sini main course-nya adalah chicken nugget dengan mixed vegetable. Nah, biasanya kalau kita makan main course itu ada bermacam-macam jenis main course-nya. Di sini kan kita nggak menggunakan pisau, cuma saya akan mencontohkan bagaimana cara memegang pisau dan garpu saat main course-nya itu seperti steak atau chicken katsu seperti itu. Jadi pisaunya kita pegang seperti ini, kemudian garpunya kita pegang seperti ini. Ini saya contohkan saja untuk memotong sedikit chicken nuggetnya, yaitu seperti ini. Jika sudah terpotong, itu kita tusuk dengan garpu. Kemudian kita langsung makan. Dan untuk memotongnya itu tidak boleh semua kita potong lalu kita letakkan pisaunya dan kita makan. Jadi memotongnya hanya bagian yang akan kita makan saja. Seperti ini contohnya.
Jika sudah selesai, pisau dan garpu ini kita letakkan seperti ini jika kita sudah selesai makan. Tapi jika belum, itu pisaunya diletakkan seperti ini atau menghadap ke luar. Karena ini main course-nya adalah nasi, jadi kita juga membutuhkan yang namanya sendok makan atau bisa disebut dengan dinner spoon. Nah, ini namanya dinner fork. Jadi kita makan seperti biasa saja, teman-teman. Nah, jadi kita sudah selesai makan, semua alat makannya kita letakkan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke hidangan penutup atau dessert, yaitu kita hari ini membuat mango pudding. Hidangan penutup itu adalah hidangan yang disajikan paling terakhir dan biasanya rasanya itu manis atau dingin atau bisa juga dengan es krim seperti itu. Cuman ini kita bikin namanya mango pudding. Setelah selesai, kita bisa langsung meminum air putih. Air putih di sini biasanya menggunakan water goblet. Jadi kita juga tata cara meminum air putih ini tidak boleh, misalnya apalagi perempuan. Jika kita minum dari sisi sebelah sini, maka selanjutnya kita juga harus minum di sisi sebelah sini, karena jika kita minum dari berbagai sisi itu akan menyebabkan cap lipstik bibir kita, jadi itu dilihatnya juga tidak enak gitu. Saya contohkan ya. Ya, sudah selesai. Biasanya juga untuk hidangan penutup ini biasanya kita ditawarkan oleh pelayannya itu mau minum teh atau kopi, dan di sini tadi sudah disajikan teh. Jadi tergantung selera masing-masing. Jika memang ingin kopi juga bisa langsung pesan kopi seperti itu. Baik teman-teman, seperti tadilah urutan di mana table manner atau tata cara makan di restoran dengan baik dan benar. Dan jika kita dijamu oleh seseorang di restoran, sebaiknya kita menunggu beliau dulu untuk mempersilahkan kita duduk. Dan kita juga tidak boleh meletakkan handphone atau peralatan apapun di atas meja makan kita. Jika kita mau meninggalkan tempat makan kita atau kita sedang ada keperluan, misalnya mau mengangkat telepon atau mau pergi ke toilet, kita bisa menggunakan kata-kata permisi, permisi saya tinggal sebentar, seperti itu. Jadi tidak boleh kita selalu menjelaskan saya mau ke toilet atau saya mau angkat telepon, tidak boleh seperti itu. Itu kurang sopan atau kurang baik. Jadi jika kita sedang dijamu oleh seseorang, baiknya kita menggunakan kata-kata dengan baik yang benar agar si penjamu itu juga respect terhadap kita, seperti itu. Jadi yang seperti tadi adalah urutan di mana kita makan di suatu restoran atau di hotel, dari makanan pembuka hingga penutup. Jika ada kekurangan di sini, saya mohon maaf. Terima kasih.